lihat perkembangan zaman yang sangat modern sekali, bisa dibilang budaya kita tuh mulai terkikis karena zaman yang begitu modern dengan adanya internet, kemudian gadget dan lain sebagainya. Nah, dengan kita memperkenalkan kearifan lokal kepada anak-anak, maka mereka adalah sebagai penerus daripada apa namanya estafet kepemimpinan kita nantinya. Siapa lagi kalau bukan mereka yang akan menggali, mengenal budaya kita sendiri. Nah, salah satu budaya mungkin yang akan saya bahas pada malam ini yaitu peribahasa atau bisa dibilang ama dalam bahasa Sumbawanya. Kemudian ada juga nanti kita kenal lawas, panan, dan lain sebagainya. Tapi saya akan fokus kepada peribahasa atau ama itu sendiri, bagaimana caranya penerapannya atau aksi nyatanya dalam kita menerapkan di dalam kelas sebagai teks literasi seperti itu. Nah, lanjut. Hal yang harus diperhatikan dalam menggali kearifan lokal sebagai bahan literasi yang pertama, itu budaya apa yang akan kita angkat. Apakah tadi seperti yang saya sebutkan, tradisi Basiru atau Besiri di dalam bahasa Sasaknya, atau Tekara Nee dalam bahasa Ambojo. Nah, di sini saya akan coba perkenalkan bentuk aksi nyata yang sudah kami coba terapkan di sekolah. Sastra dalam bentuk dalam bentuk peribahasa atau ungkapan, yaitu ama istilahnya dalam bahasa Sumbawa. Kalau dalam bahasa Lomboknya itu ada istilah sesengga. Nah, sesengga kalau di Lombok. Mungkin ada teman-teman juga dari Lombok di sini. Kemudian kalau di Bima, Bojo, dia itu tidak punya nama yang spesifik, dia itu lebih ke istilahnya itu metafora embojo kalau di Bima. Nah, kalau di kita tadi ama seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan menentukan makna konotatif yang dihubungkan dengan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, karena di dalam teks lisan ataupun teks tulisan yang berkembang itu ada juga makna-makna yang bersifat denotatif dan juga bersifat konotatif. Nah, makna-makna yang tadinya bersifat konotatif ini yang akan kita hubungkan dengan elemen profil Pancasila yang diantaranya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian angka selanjutnya yaitu ilustrasi. Nah, dalam kita mengembangkan suatu literasi, yang pertama, terutama di tingkat SD atau sekolah dasar, terutama pada fase A, fase B, ini ilustrasi ini penting sekali untuk menggugah semangat, untuk menggugah motivasi anak-anak. Jadi pemilihan gambar yang sesuai dengan teks bacaan nantinya itu adalah berperan penting sekali dalam kita mentransferkan ilmu atau mentransferkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Misalnya penggunaan warna, misalnya kan untuk anak-anak yang di fase A, fase B, misalnya kita mau pakai gambar yang warnanya abu-abu atau kita pakai gambar yang warna hitam misalnya. Saya rasa kurang menarik Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, mungkin nanti penggunaan warnanya warna merah, warna pink mungkin atau warna kuning. Ini warna-warna yang bisa menarik perhatian, bisa menarik minat anak sehingga anak bisa fokus kepada kita apa yang kita sampaikan. Kemudian langkah yang selanjutnya itu menentukan teks bacaannya. Teks bacaan di sini jelas tidak luput dari apa bentuk peribahasa yang akan kita sampaikan, ungkapan atau ama tadi dalam bahasa Sumbawa yang akan kita sampaikan. Jadi teks bacaan disesuaikan dengan amanya
dengan peribahasanya, kemudian disesuaikan juga dengan ilustrasi yang ada. Supaya apa? Nanti di akhir setelah anak-anak membaca literasinya akan ada diskusi untuk menentukan apa isi dari bacaan itu, kemudian kira-kira karakter atau elemen profil Pancasila apa yang ada di dalamnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Bisa lanjut. Materinya sedikit sekali Bapak Ibu. Karena saya tahu waktu malam-malam begini kan enggak begitu relevan untuk kita belajar karena memang waktu istirahat kita. Saya lanjut tingkat literasi pasif pembelajaran dan latar belakang bahasa Ibu. Mohon maaf Pak Iwan, nah, slide-nya ya? nggak jalan ya? Gimana? Slide-nya nggak jalan. Nggak jalan? Di saya dari tadi baru slide 1 aja dari tadi. Nggak jalan Bapak Ibu? Iya, nggak jalan Pak. Nggak jalan Pak. Saya coba stop ulang. Oke, saya coba ulang Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Ada. Sudah Pak, bisa dikasih besar sedikit, nggak bisa lihat. Bergeser ya? Sudah. Oke, siap. Saya lanjut ke slide berikutnya. Tingkat literasi pasif pembelajaran dan latar belakang bahasa Ibu. Di mana materi literasi ini dapat digunakan untuk tingkat kemampuan membaca awal juga sesuai dengan capaian pembelajaran di fase A dan juga fase B, bahasa Indonesia dan latar belakang bahasa Ibu siswa. Kemudian materi ini juga bisa disampaikan pada fase C dan itu sudah kami coba terapkan dan alhamdulillah ini anak-anak nih bersemangat sekali. Pak, kapan lagi ditampilkan seperti itu. Nah, kebetulan kami di sekolah untuk literasinya itu ada 15 menit setelah sholat zuhur. Jadi anak-anak tuntas pembelajaran di 12.15, kemudian lanjut sholat zuhurnya. Setelah sholat zuhur masuk, jadi semua buku apa sudah masuk di tas, baru literasi sebentar sebelum anak-anak pulang. Ini sebagai bekal mereka juga untuk dibawa pulang. Kemudian untuk siswa level pemula dan huruf, nah nanti bisa dikembangkan misalnya penggunaan teks bacaannya itu menggunakan teks bacaan yang lebih besar, kemudian tidak terlalu panjang, misalnya terdiri dari misalnya 3 kalimat kah, 4 kalimat kah, jelas bisa ditangkap oleh anak-anak di fase A. Lain lagi kalau misalnya sudah di level fase B yang kalimatnya, pemahaman kalimatnya, penguasaan literasinya sudah lebih tinggi, itu bisa dikembangkan misalnya satu paragraf misalnya seperti itu. Kenapa materi literasi ini penting menurut saya? Ini ada keterkaitan dengan revitalisasi bahasa Ibu yang sekarang sedang dikembangkan oleh pusat bahasa, yang setiap tahunnya itu sudah ada lomba misalnya baca puisi, bahasa Sumbawa, kemudian ada batutir, ada pidato bahasa Sumbawa dan lain sebagainya. Ini adalah sangat erat sekali kaitannya. Nah, kemudian ini adalah bentuk aksi nyata yang sudah kami lakukan. Nah, kebetulan materi yang saya sampaikan pada malam ini adalah suatu proyek yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di SDKIP Paracendekia Amjanwadi di bawah binaannya Bapak Prof. Dr. Iwan Jasadi. Nah, kebetulan saya kemarin dicoba kolaborasi saya
diminta untuk sebagai editor kemarin untuk teks bacaannya. Apakah teks bacaan yang mereka hasilkan itu sudah sesuai apa tidak dengan makna konotasi yang ada di peribahasa atau ama itu sendiri. Nah, saya akan coba tampilkan bentuk teksnya. Ini sekaligus menjawab apa yang kemarin sempat saya dengar juga, apa yang materi yang disampaikan oleh oleh Ibu Zahra, Bunda Zahra kemarin, bahwa tentang literasi digital. Nah, bagaimana ketika di sekolah Bapak Ibu guru itu tidak ada misalnya keterbatasan internet, kemudian LCD-nya juga terbatas, misalnya tidak punya LCD dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti kami di BOAK juga, itu kami punya hanya ada 3 LCD, satu milik pribadi dan 2-nya milik sekolah. Itu kalau ketika sudah dipakai sama kelas 6, kelas 2, kelas 1, maka kelas 4 dan kelas 3, kelas 5-nya enggak kebagian. Nah, ini adalah salah satu solusi mungkin juga buat teman-teman yang berada di jauh dari jauh dari jaringan internet dan tidak punya perangkat LCD. Ini bisa di print Bapak Ibu, bisa di print dalam bentuk banner atau bentuk spanduk kecil Bapak Ibu. Nanti silakan nanti setiap mau melakukan literasi ditempelkan saja pakai lakban di papan. Nah, itu yang pernah kami lakukan di sekolah. Jadi kalau misalnya kalau sudah mau pulang itu kita harus bawa bolak-balik LCD ke kelas, ya mungkin ini adalah salah satu langkah praktis untuk kita bisa menerapkan literasi yang berbasis kearifan lokal, di mana bahwa nilai-nilai elemen profil Pancasila itu bisa ditanamkan kepada siswa. Saya ambil contoh salah satu ulir na tarik tali betak na beang kapate. Nah, sebelum saya masuk ke bahan literasi ini, peribahasa atau ama kita Sumbawa itu banyak sekali Bapak Ibu, ada sekitar 309 kalau tidak salah yang itu diterbitkan oleh Badan Pusat Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu penyusunnya itu Bapak Pranajaya. Beliau adalah seorang sutradara dari NTB. Mungkin nanti ada teman-teman Bapak Ibu yang bisa share juga beliau itu asal aslinya dari mana. Nah, ini satu-satunya buku yang ada di perpustakaan daerah sekarang yang memuat tentang ama atau peribahasa Sumbawa. Itu ada sekitar 309 ama atau ungkapan Sumbawa. Kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori. Tentu ama yang ada sekarang saya pernah baca itu sudah ada dilengkapi dengan makna denotasi dan makna konotasinya. Jadi Bapak Ibu tidak akan merasa kesulitan di sini untuk mencari makna konotasinya karena di dalam buku itu sendiri sudah ada. Kemudian saya langsung masuk ke dalam bahan literasinya. Pertama, ulir na tarik tali betak na beang kapate. Nah, saya rasa seperti kemarin yang pernah saya masuk ke dalam kelas 6, ini adalah ungkapan baru buat mereka. Ini adalah kata-kata baru, kalimat baru malah di mereka. Mereka sama sekali tidak mengenal ini. Nah, lewat kegiatan literasi ini, insya Allah anak akan mengenal budayanya itu sendiri. Arti ulir na tarik tali betak na beang kapate itu, ulir jangan tarik tali, tarik jangan sampai kusut. Nah, di sini ada ilustrasi seorang anak yang bermain layang-layang. Saya rasa kalau kira-kira menurut Bapak Ibu sudah sesuai enggak ilustrasinya dengan judul yang ada di atas, dengan ungkapan yang ada di atas? Slide-nya Bapak Ibu nggak jalan boleh lagi. bersuara. Slide-nya nggak jalan lagi. Slide-nya enggak jalan lagi Bapak Ibu. Iya. Ada maklum laptop moloka, saya ulang lagi. Saya ulang lagi Bapak Ibu.
Kelihatan Bapak Ibu? Gimana? Sudah kelihatan? Sudah Pak. kelihatan. Oke, baik. Nah, ada mungkin salah satu kesalahan teknik mungkin ya. Nah, di sini ada ungkapan atau ama Sumbawa, ulir na tarik tali, betak na beang kapate. Itu artinya ulur jangan tarik tali, tarik jangan sampai kusut. Di sini ada ilustrasinya itu gambar anak-anak yang bermain layang-layang. Nah, kira-kira ini gambar ini sudah sesuai tidak dengan ungkapan atau ama Sumbawa yang ada di atas? Belum Pak, karena talinya kusut. Gimana Pak? Tali yang bawahnya yang kusut Bapak ya? Iya Pak, talinya kusut. Kemudian ada layang-layang yang putus. Oke, ada yang layang yang putus. Nah, makanya nih betak na beang kapate. Kapate itu maksudnya yang kusut. Ya, nanti kalau ketika kusut maka layang-layangnya akan terlepas. Seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke teks literasinya. Bermain layang-layang. Nah, di sini bisa Bapak Ibu yang bacakan sendiri atau anak-anak. Tapi efisiennya mungkin bisa anak-anak yang disuruh untuk membaca, ditunjuk satu orang untuk bisa membaca teks ini. Ita dan Awi kakak beradik ingin bermain layang-layang. Keduanya tampak riang sambil berlari kecil ke lapangan. Keduanya bernyanyi, libur telah tiba, waktunya. Mereka mengulurkan benang dan melepas layang-layang. Benangnya diulur perlahan-lahan dan layang-layang pun naik ke awan. Nah, ketika angin bergerak lambat, mereka leluasa mengulur benang sambil berlari kecil keliling lapangan. Namun saat angin berubah kencang, mereka memilih berdiam di suatu tempat. Mereka memegang benang dengan erat agar layang-layang tidak putus, lepas dan menghilang. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan diskusi. Setelah dibacakan literasinya, anak-anak akan berdiskusi di sini. Kita sampaikan pertanyaan pemantiknya ke anak-anak. Nah, nanti anak-anak yang akan angkat tangan yang telah menguasai isi daripada teks bacaan ini, nanti silakan ditunjuk apa yang terjadi jika saat angin tidak kencang, layang-layang tidak dipegang dengan erat dan hati-hati. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Apa yang terjadi jika saat angin agak kencang, layang-layang tidak dipegang dengan erat dan hati-hati? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, sesuai dengan ilustrasi gambar, Layangnya lepas. oke, layang-layangnya Layangannya akan layang-layang dan menghilang. Baik, di sini juga sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi layang-layangnya akan lepas dan menghilang. Kemudian untuk layangnya belum. Ya belum, betul Bapak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas dalam hubungan dengan pergaulan kita dengan sesama? Kira-kira apa untuk pertanyaan kedua? Apa yang Apa yang bisa diambil kira-kira Bapak Ibu? Ayo Pak Ismail. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas kira-kira apa? Ayo Bapak Ibu. Bu Debi atau Pak Ismail, ayo. Menjalin hubungan baik dengan sesama agar hubungan kekeluargaan tidak terputus. Oke, menurut Bu Emi menjalin hubungan baik dengan sesama agar silaturahmi atau hubungan tidak putus seperti itu. Ada yang lain mungkin bisa berpendapat?
Nah, justru di sini kita jelinya kita ya untuk bisa untuk bisa menarik bagaimana supaya anak-anak itu benar-benar bisa berpikir sesuai dengan ilustrasinya, sesuai dengan bacaan itu. Kira-kira apa maknanya, amanatnya yang bisa diambil. Kemudian nanti akan kita hubungkan dengan elemen profil Pancasila. Ada yang lain mungkin yang bisa berpendapat? Kalau saya nih Pak Iwan, Ya, Pak jangan, kalau saya nih, jangan mengambil keputusan, Ya. harus berpikir terlebih dahulu dengan matang-matang. Oke, jangan mengambil keputusan terburu-buru, harus dipikirkan terlebih dahulu, gitu Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail, Ibu Emi. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, makna dari ulir natarik tali, betak nabe yang kapate itu kurang lebihnya. Jadi ini ada hubungannya dengan pendidikannya kita kepada anak. Jadi ketika kita memberikan pendidikan itu tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek. Itu kurang lebih seperti itu makna dari ulir natarik tali, betak nabe yang kapate sendiri. Oke Bapak Ibu, saya lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oh ya belum, sebelum ke contoh kedua. Nah ini elemen kunci yang bisa kita gali dari teks bacaan tadi. Ada akhlak kepada manusia. Di bahasa Sumbawanya itu lirna tarik tali, betak nabeang kapate. Makna denotatifnya ulur jangan tarik tali, tarik jangan sampai kusut. Kemudian makna konotatifnya di sana petuah bagi kita dalam mendidik anak agar tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar dalam mendidik, bisa berakibat buruk. Nah, jadi elemen profil Pancasila ada akhlak kepada manusia. Seperti itu. Saya lanjut ke teks ilustrasi yang kedua. Saya coba menampilkan hanya 2 saja malam ini Bapak Ibu, karena kita enggak usah terlalu lama, nanti akan ada sesi tanya jawab sedikit. Kemudian yang kedua, saipo lamino kita. Itu artinya siapa lagi kalau bukan kita. Ada mungkin Bapak Ibu yang bisa bacakan saya teks literasinya? Terlalu kecil itu, Pak. Oke, saya bacakan Ibu Dini bacakan ya. Mohon di slide-nya dibesar, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ibu Titi bersedia. Saya baca ke Pak. Pak Zulkifli, Pak Zulkifli. Semangat belajar budaya. Ibu Titi bersedih karena 2 anaknya, Radin dan Rahman, belum banyak mengenali budaya Sumbawa. Mereka biasanya bermain telepon pintar sepulang sekolah. Akhirnya, Ibu Titi menyimpulkan bahwa ia harus mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Bu Titi mengajak mereka berkunjung ke istana dalam loka. Sambil membaca informasi tentang kerajaan Sumbawa yang tersedia, Radin dan Rahman mendapat penjelasan tambahan dari ibunya. Hal ini membuat mereka bersemangat. Sepulang dari kota, mereka mampir di sanggar seni budaya di sebelah kantor desa. Di sana ada beberapa perlengkapan seperti pakaian adat, serunai, dan rebana. Sambil mencoba mengenakan pakaian adat, Rahman belajar meniup serunai, dan Radin belajar memainkan rebana. Mereka ternyata menyukai kegiatan budaya ini dan langsung mendaftarkan menjadi anggota tetap Sanggar Seni Budaya Intan Bulaeng tersebut. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak. Nah, di sini juga akan ada soal pemantiknya. Jadi untuk bagaimana supaya anak-anak harus berdiskusi. Pertama,
Eh, Bagaimana cara kita mewariskan budaya nenek moyang kita? Kira-kira dari sini jawaban apa yang bisa diberikan? Alternatif jawaban yang bisa diberikan oleh anak-anak. Mainan Ada yang mainan Bisa diulang pertanyaannya Pak Iwansa? ya, yang pertama, mengapa Ibu Titi bersedih dulu? Saya menjawab Pak ya. Ya. Ibu Titi bersedih karena anak-anaknya masih belum mengenal budaya adat Sumbawa. Oke, Bu, terima kasih Bu Dewi. Jadi Ibu Titi bersedih karena anak-anaknya belum mengenal atau tidak mengenal budaya atau adat-adat yang ada di Sumbawa, sehingga dari ilustrasi cerita itu tadi Ibu Titi mengajak anak-anaknya untuk mampir ke Istana Dalam Loka, kemudian memperkenalkan alat-alat kesenian yang ada di sana. Bahkan mereka sampai mereka itu saking tertariknya sampai mereka mendaftarkan diri sebagai anggota Sanggar Seni Budaya Intan Belaing tadi. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara kita mewariskan budaya nenek moyang kita? Ada lagi Bapak Ibu yang mau berkomentar mungkin? Mungkin dengan cara memperkenalkan alat-alat musik tradisional adat Sumbawa. Salah satunya mungkin seperti itu. Oke, Ibu Debi. Ada lagi mungkin pendapat dari Bapak Ibu guru hebat yang lain? Mengenal budaya-budaya yang ada di sekitar, terutama kearifan lokal. Oke Pak So, seperti dengan cara mengenal ya Pak So ya, mengenal, nah menggali budaya lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin cara kita mewariskan budaya nenek moyang. Yang jelas yang pertama adalah kita memperkenalkan. Ada yang Bu Sri tadi, Bu Sri Nurwijaya, silakan Bu Sri. Pak Yosi bisa Bu Sri atau Bu Sanapia? Pak Sanapia ya? Maaf. Ya, kita tetap harus perkenalkan dan tetap kita lestarikan kembali. Kita tiap tahun itu tetap kita lestarikan supaya tetap mengenal ke budaya-budaya yang budaya Sumbawa yang tetap dilakukan itu. Oke ya. Pak, terima kasih Pak Sanapia. Jadi salah satu cara yang bisa kita wariskan untuk mewariskan budaya nenek moyang kita, pertama adalah kita memperkenalkan kepada mereka. Nah, salah satu caranya dengan kita buat misalnya banner dari dari ungkapan ama Sumbawa seperti ini, kira-kira sudah mewakili nggak caranya untuk kita mewariskan budaya nenek moyang kita ke anak-anak? Itu ya, saya rasa ini merupakan salah satu langkah praktis kita untuk bisa anak-anak mengenal. Seperti kemarin contohnya waktu saya masuk di kelas dengan membawa ini, dengan dia baca itu maksudnya apa Pak? Malah mereka baru pertama kali mengenal itu. Ungkapan yang ada di Sumbawa yang saya sebutkan tadi sekitar 309 itu ada yang nilainya positif dan juga ada yang nilainya negatif. Jadi nanti tugas kita sebagai seorang guru tinggal memfilter mana yang sekiranya bisa masuk ke dalam bahan literasi kita sehingga bisa menampilkan atau bisa mewakili elemen dari profil pelajar Pancasila itu sendiri.